Halo, selamat siang sahabat setia channel Gava Dogem. Kesempatan siang yang redup ini teman-teman. Nah, saya katakan redup karena mataharinya baru muncul teman-teman. Cuma dikelilingi sama mendung. Oke, kesempatan siang ini saya akan berbagi kepada teman-teman atau menginformasikan kondisi bibit tanaman buah-buahan ini yang saya miliki ini berumur kurang lebih 2 minggu setelah panen. Ya, maksud saya setelah panen itu setelah cangkokan itu telah memenuhi syarat atau ciri-ciri siap dipotong atau dipanen, dan kemudian dipindahkan ke polybag, dan sampai hari ini itu sudah berumur kurang lebihnya 2 minggu. Dan setelah berumur 2 minggu dia memiliki ciri-ciri seperti ini teman-teman. Jadi daun-daunnya juga sudah mulai hijau, dan kebetulan kalau merah di batang itu ada yang bekas potongan atau bekas apa, itu sudah mulai memunculkan memunculkan tunas, maksud saya seperti ini. Nah, ini ya, ini tunas. Nah, ini juga tunas baru teman-teman, dan di sana itu ini juga tunas baru, di sebelahnya ini juga muncul tunas baru juga. Yang lainnya sudah mulai bermunculan tunas-tunas baru ini, bahkan daunnya juga sudah mekar ini sana. Dan ini yang cabang bekas potongan, ini pun juga udah keluar tunasnya baru. Dan ini selain bibit kelengkeng, saya juga punya bibit lain ya, seperti yang pertama kan kelengkeng teman-teman, dan yang kedua ini saya juga punya kelengkeng merah teman-teman. Ini bibit kelengkeng merah, bedanya sedikit ya, ini dari ranting atau tulang daun itu berwarna merah, dan daunnya itu juga ada sedikit-sedikit lah warna merah. Kalau muda, dia daunnya muda tuh warnanya agak ungu, dan jenisnya itu namanya kelengkeng merah teman-teman. Berbeda dengan yang kelengkeng biasa atau DS, ini orang nyebutnya kelengkeng DS, itu daunnya benar-benar hijau dan tulangnya itu saya juga punya bibit jambu ini yang di polybag ini jambu kenang-kenangan dari teman. Waktu saya pergi ke Bengkayang itu, saya kebetulan mampir di rumah dia, dan dia juga seperti melakukan proses perbanyakan bibit teman-teman. Kalau dia udah tahap pemasarannya udah luas, atau dia usaha jual beli bibitnya itu emang udah lama, jadi bibit apa aja di sana tuh ada. Dan jambu ini jenisnya itu Black King Kong teman-teman. Saya minat, saya beli karena saya memang belum ada jenis Black King Kong. Kalau jambu saya yang seperti yang di sana itu
itu ngintip ya lewat lubang-lubang. Nah, itu jenisnya madu teman-teman. Apa ini wadah cat, ini bekas wadah cat yang saya tanam nih. Ini batang bawahnya ini biji dulu teman-teman, atau tumbuhan. Saya dapetin di tepi dinding sana, kemudian saya cabut, saya pindahin di kaleng cat ini. Kemudian setelah hidup normal itu saya sambung tempel dengan yang ya sama yang jambu ya. Tang atasnya yang ini itu mau agak terlalu besar teman-teman dibanding batang yang bawahnya. Ini bisa kita lihat batang bawahnya dia masih lebih kecil dari kelengking saya, tetapi batang atasnya itu udah setelunjuk teman-teman, telunjuk. Jadi inilah proses penyambungannya, dia lama proses menyatunya karena batang atasnya terlalu besar dan batang bawahnya terlalu kecil. Ini kan nampak kalau ini sambungan kan teman-teman. Ini tempel. Nah ini di jari saya. Jari saya ini ujung batang bawah, dan yang di sini nih, yang besar nih ujung batang atas. Ikatnya masih, padahal ini juga udah nyatu sih, dilepas pun enggak apa-apa, cuma saya biarkan aja. Dan selanjutnya saya juga punya ini mangga. Ini teman-teman, dan mangga ini juga sama teman-teman, prosesnya juga sambung pucuk. Sambung pucuknya sistem tempel juga, atau bahasa keren di pertaniannya itu sistem penyusuan. Nih ini juga sama kasusnya teman-teman, yang batang atas itu lebih besar dibanding batang bawah, sehingga ya seperti ini jadinya. Nampak kan batang atas dan batang bawah. Ini batang bawahnya juga kecil. Batang bawah ini saya buat melalui biji. Jadi pas habis musim buah mangga kemarin, saya di sekitar rumah saya itu ada biji yang udah tumbuh, kemudian saya pindahin polybag, dan saya tidak sabar untuk menunggu batang bawah itu besar. Akhirnya langsung saya susuhkan atau sambung tempelkan dengan batang yang udah besar. Tapi ini dikatakan dah berhasil teman-teman, dah hidup ya kan, dah hijaunya udah hijau normal. Oke, selanjutnya di sini juga punya kopi nih sedikit, 2 batang ya, tapi ini sisa yang udah saya tanam di ladang kemarin. Kopi ini jenisnya itu kopi lokal teman-teman. Desa di kabupaten saya, dan ini kopinya saat ini lagi terkenal juga, atau booming, atau bahkan mulai dikenal di tingkat pasaran tuh tinggi permintaannya. Cuma kemarin setelah kami cari informasi ke sana, dan sistem budidayanya itu juga masih kecil atau masih tradisional, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pasar tuh petaninya belum sanggup. Cuma ini lagi sama pemerintah lagi digalakkan lagi untuk budidaya kopi lokal ini. Oke teman-teman, ini saya juga punya bibit jambu juga. Ini kemarin ada insiden teman-teman ceritanya.
kebetulan ada anjing kelahi. Daripada saya sakit hati ndak atau kesal yang berkelanjutan, akhirnya ya saya carikan batang lagi, batang atas, akhirnya saya sambung pucukkan lagi. Kalau ini sambung pucuk teman-teman, murni. Nah ini sambung pucuk juga, karena saya kesal yang cabang-cabang yang bagus itu patah semua teman-teman. Makanya saya carikan tunas-tunas, saya sambung pucukkan. Ya ini belum lama sih, baru 3 hari, tapi tunas ujungnya ini masih segar. Nah, mudah-mudahan sih berhasil, karena biasanya kalau saya melakukan sambung pucuk itu kalau gagal, ini udah 3 hari dan masih daun tunas baru itu masih segar. Ini juga masih segar teman-teman. Nah, kelihatan agak itu karena dia ada embunnya kan dalam plastiknya, tapi masih segar. Itu biasanya berhasil. Ya beginilah teman-teman kerjaan kita kalau di rumah, santai-santai, enggak, waktu kosong dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan ya dibikin asik kata orang teman-teman, dengan cara seperti ini. Dan ini yang saya depan saya ini juga ini jambu juga teman-teman, tapi ini sengaja saya pangkasin asal tinggi-tinggi, saya potongin tunas. Jadi ini udah kurang lebih setengah tahunan umur jambu ini. Jadi dia nggak tinggi-tinggi teman-teman, asal ada tunas ke atas potong, tunas ke atas, karena saya menginginkan batang bawah ini nanti besar duluan. Kalau batang bawahnya udah besar, nanti saya baru membentuk di atasnya, saya rimbunkan, baru saya mengharapkan ada buah. Dan di ini teman, cabang kecil nih, ini juga hasil sambung pucuk teman-teman, masih nampak ya, ini agak nih. Jadi sambung pucuk ini, pucuknya saya ambil dari jambu saya yang di belakang sana, belakang garasi itu, dan udah berbuah. Walaupun ini sebenarnya kemarin di cabang yang daerah sini nih itu udah mulai belajar berbunga teman-teman, karena dia emang diperoleh dari indukan atau pohon induk yang benar-benar sudah berproduksi dengan baik. Karena jambu saya di belakang itu saya tanam dari tahun 2014 sampai sekarang. Itu di umur yang 2 tahun, berarti di 2016 dia udah mulai berbuah teman-teman. Jadi 16, 17, 18, 19, 20, 21 itu enggak berhenti teman-teman buahnya. Jadi seperti yang di sana itu posisi masak itu udah ada itu calon-calon bunga muncul lagi. Jadi terus berputar. Dan di sini makanya hasil-hasil cangkokan saya, bahkan kalau saya mau itu saya masih di dalam polybag seperti itu, baru umur 3-4 bulan di polybag yang sebesar itu dia berbunga. Cuma kadang saya tidak menginginkannya dia berbunga, karena biasanya tapi saya kepinginnya batang bawah dulu besar, nanti baru dibentuk. Gimana caranya buah itu rendah tapi berbuah, itu keinginan saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah
mengikuti video saya hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi kepada teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Oke, selamat siang, Tuhan memberkati.